Selamat pagi saudara-saudara terkasih yang Tuhan Yesus Kristus. Dengan hormat kita mau bangkit diri, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Biarlah setiap hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami dapat berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama Engkau Tuhan. Kami tak akan berjalan sendiri Tuhan. Sama-sama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang berjalan bersama tangan-Mu. Ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan ketika kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, sekalipun, yes Tuhan, ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku.
pagi hari ini Tuhan. Kami bisa ada di tempat-Mu, di rumah-Mu Tuhan, terus karena kasih setia Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Yesus, karena kami tahu Kau bersama kami. Yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidup. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidup, lihat Kau bersama kami. Dengan hormat, Saudari Dea Krisnanda mau berdoa untuk kita mulai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan kami memohon Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya penyertaan serta hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, Tuhan limpahkan kepada kami ya Tuhan. Kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Mungkin lingkungan kita membuat kita khawatir, membuat kita gentar, tapi pagi hari kita tahu kita punya Tuhan yang tak tertandingi. Tak tertandingi. Kita puji nama Tuhan, kita bertinggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Hey. Sama kita mau katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, yang tergoyahkan semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sama-sama semua. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal,
jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu berhari. Puji nama Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan pagi hari Tuhan. Kami tahu Kau tangkap tangan dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu nyata. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan, sekali lagi kita mau katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kalau kami ada sebagai kami ada, semua karena kasih setia Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan sebentar melalui firman-Mu Tuhan. Hati kami yang keras, hidup kami mungkin yang perlu diubahkan Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan.
Saudari Dea Marcella mau berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau dibentuk Tuhan lewat cara-cara-Mu yang indah dan ajaib Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Dari awal kami sudah meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan puji kami naikkan Tuhan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau akan berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Berkati kami Tuhan yang akan mendengarkan Tuhan agar kami dapat mengaplikasikannya Tuhan dalam. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah. Amin. Amin. Sebentar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa kembali duduk. Sebentar dengan hormat hambanya akan tampilkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom untuk kita semua. Ya, saya ambil napas dulu. Ya, bukan karena saya mau ambil semuanya, tapi sungguh benar capek gitu. Tapi ya puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa. Meskipun ya entah, saya berpikir saya mau khotbah tentang ini, kok sepertinya ingin selalu dicoba dulu gitu, dites dulu. Sebenarnya kita pemusik sudah oke. Ya di Kerawang udah giliran ada Gus Yadi gitu kan, Ko Dede dan kawan-kawan. Itu pun sudah diganti karena sebelumnya harusnya misalnya Sheryl, tapi lagi kurang sehat. Dah ganti Ko Dede. Tiba-tiba tadi pagi telepon, dia sudah di dengklok. Aduh, saya nggak bisa. Radang tenggorokan dan agak demam. Ya wis, kita pikir lagi gimana ini. Sedangkan ya harus hari ini saya dan istri saya gitu khotbah. Harusnya saya tadi pagi istri saya, cuman ya kita balik. Kira udah diutuslah ke sana dan saya harus seperti ini. Ya puji Tuhan. Sungguh seperti firman Tuhan katakan, kita harus tetap berjaga-jaga. Ya, kapanpun itu waktunya, ya, siap atau tidak siap, seperti sebuah penyakit, kita siap atau tidak itu akan datang, bisa datang. Seperti orang lain mungkin berkata sesuatu yang tidak enak kepada kita, kita siap atau tidak, itu bisa terjadi. Bisa menyakitkan hati kita. Nah, kalau kita tidak siap menerimanya, nah kita bisa menjadi kecewa. Tapi firman Tuhan seperti dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ini ayat pendahuluan saya. Kita akan baca bersama-sama 1 Petrus. Atau kita sudah hafal? Apa tanda ya isinya? Ada itu. Ya? Bukan. Kita lihat bersama-sama 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ada Nah. Ya, silakan dibuka. Oke, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Ini ayat pendahuluan saya bahwa kita siapapun itu, ya, berapapun umur kita harus siap sedia, tetap berjaga, tetap sadar. Sebab apa? Orang yang nggak sadar itu orang seperti tadi pagi saya bilang, ya kalau udah mabok dia nggak sadar ya kan. Entah kita maboknya apa, mabok karena dunia ini, mabok karena mungkin pusing, aduh penyakit ini kok nggak selesai-selesai dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak sadar bahwa penyertaan Tuhan sampai saat ini sebenarnya sungguh luar biasa. Tapi firman Tuhan kembali ingatkan kepada kita bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Saya akan mengambil tidak hanya kita sebagai manusia biasa, iblis itu emang luar biasa, tetapi Tuhan kita lebih luar biasa lagi. Kenapa saya bilang luar biasa iblis?
Kita lihat tidak hanya kita sebagai manusia, tetapi Yesus pun pada saat dia sebagai manusia, dia dicoba. Ketika Yesus sudah dipromosikan, kita lihat di dalam Lukas pasal yang keempat. Ya, Lukas pasal yang keempat ayat. Nah, ini satu perikop 1 sampai 13. Kita akan perlahan-lahan nanti kita akan melihat. Nah, sebelum dia dicobai, ini tentang pencobaan Tuhan Yesus ya. Di pasal-pasal sebelumnya, di pasal sebelumnya, pasal 3 ayat yang ke-21 dan 22. Nah, itu peristiwa tentang apa? Yesus tuh dipromosikan. Oh, kalau kita naik jabatan dipromosikan, mau nggak? Misalnya nih, seperti yang saya tahu ya, beberapa mungkin kerja di perusahaan orang lain. Bro, Yoel, promosikan. Sekarang apa? Misalnya tingkat sekarang apa sih? Ada tingkatan nggak di? Ada kan? Nah pasti. Misalnya oke, pokoknya apapun itu saya nggak tahu kan. Tapi dipromosikan naik jabatan. Mau? Pasti mau. Otomatis gaji tambah naik. Jujur nggak apa-apa. Senang kita. Saya juga senang. Nah tetapi ketika ada promosi itu naik, jabatan itu naik, tugasnya gimana bro? Naik juga kan? Artinya bertambah. Sama. Ketika Yesus dipromosikan oleh Allah Bapa, ketika dia dibaptis, dikatakan ayat yang ke-22 Lukas pasal 4, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Bayangkan. Kita kemarin minggu lalu dibaptis, ada suara enggak dari langit? Nggak ada ya. Nah, tapi ini peristiwa ketika Yesus dibaptis, terdengar suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Promosi yang sungguh luar biasa dari langit langsung, bukan dari manusia. Tetapi ketika itu selesai, apa yang terjadi? Pasal 4, apakah enak? Enggak. Langsung dicoba. Ya. Langsung dicoba. Iblis menjadikan promosi itu sebagai suatu serangan. Hati-hati. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan ya promosi atau keadaan yang mungkin lebih enak, hati-hati. Sebab apa? Bisa jadi iblis jadiin serangan. Oh, ini sasaran empuk nih, ini lagi enak nih. Makanya ketika Bapa mempromosikan Yesus, kalau di pasal di kitab-kitab sebelumnya, kitab para nabi ya, Yesaya, itu dikatakan Bapa mempromosikan atau mengatakan Yesus nih sebagai anak Allah yang harus melewati jalan penderitaan, jalan salib. Tetapi kita akan nanti lihat iblis berusaha menggoda untuk supaya Yesus enggak lewat jalan itu, jalan pintas, lebih cepat ya kan. Nah, apa yang kita lihat? Oke, pasal 4 ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Padang gurun gambarkan satu tempat yang tidak enak, satu tempat yang gersang. Ya. Saya belum pernah ke sana. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu yang memang cuacanya panas, wah, benar nggak enak. Jangankan padang gurun ya, kita di Kerawang Dengklok, kalau lagi pas, ampun-ampunnya, waktu itu pernah berapa derajat? Ada yang ingat ya? 30 lebih ya. Pokoknya wah bener-bener pol itu panas. Itu gak enak, apalagi ini padang gurun. Tidak ada yang namanya tempat berlindung. Orang Israel diputar-putar. Makanya kalau kita baca firman Tuhan tuh ya terkadang iya. Mungkin kita bilang aduh orang Israel kok saya ngegerutu ya. Nah cobain aja jalan putar-putar di padang gurun 40 tahun Bapak Ibu. Jangan 40 tahun deh, 1 jam deh, 2 jam tuh muterin tuh padang gurun. Saya rasa gak akan enak. Ini
orang Israel 40 tahun. Tempat yang tidak enak. Oleh sebab itu dicoba. Yesus dicoba. Setelah dipromosikan, nah ini tugas yang bertambah. Ayat 2 selanjutnya dikatakan, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Bapak Ibu, tahan berapa lama puasa? Di Alkitab hanya beberapa orang disebutkan yang puasa selama 40 hari. Ya, Musa salah satunya. Ketika dia mau menerima perintah Allah, 10 hukum Allah, dia puasa 40 hari, 40 malam. Dan wajarkah Bapak Ibu kalau lapar? Wajar. Saya dari semalam, istri saya makan jam 6:30. Tiba-tiba malam lapar. Jam berapa ya? 11:30. Ya untung ada nasi kotak. Kita bawa ke atas. Kamu tadi saya tanya makan jam berapa? 6:30 kan? Iya, makan apa? Cuman makan mie. Nah itu kagak makan nasi kan, lapar. Itu baru dari jam 6:30 sampai jam 11:30 tuh udah lapar. Sebelumnya udah makan mie kan, wajar. Yesus sebagai manusia seutuhnya merasakan lapar, itu wajar. Oleh sebab itu iblis tahu. Ayat 3 dikatakan, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah. Satu kalimat pertama bahwa iblis sudah mengetahui Yesus itu anak Allah dan dia memakai pangkat yang begitu berharga itu. Jika engkau anak Allah. Kalau dalam asumsi kita ya kan, jika kamu berbuat demikian. Nah, tetapi asumsi ini diasumsikan lebih kepada bahwa memang benar kamu itu anak Allah. Tapi dengan kata-kata pertanyaan, jika engkau anak Allah, kamu anak Allah kan? Selanjutnya apa dikatakan? Apa Bapak Ibu? Yang kenceng dong sama-sama yuk. 1, 2, 3. Suruhlah batu ini menjadi satu kesempatan yang harusnya, waduh, kalau saya bisa itu, mana sekarang? Ada apa? Wow, jadi kue tiaw goreng, jadi roti, jadi nasi goreng, jadi babi panggang, pakai kuah, terus pakai apa lagi? Wah, udah pada makan kan? Ntar saya sebutin satu-satu jadi nggak konsen. Nah, Yesus dicoba. Ketika dia dipromosikan oleh Allah, inilah anakku yang kukasih, padanya lah aku berkenan. Iblis justru memanfaatkan hal itu untuk menjebak Yesus. Yesus sesungguhnya adalah anak Allah, maka ia memiliki kuasa pasti untuk mengadakan mujizat, untuk mengubah sepele, orang mati aja kita tahu dia bisa bangkitin kok. Air jadi anggur. Tetapi dia tidak menggunakan kuasanya itu untuk mengatasi lapar. Iblis menggoda. Hal yang pertama yang kita belajar adalah bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Iblis menggoda Yesus untuk tidak bersandar pada pemeliharaan Allah Bapa dalam memenuhi kebutuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebab kita tahu peristiwa, kembali kita ingat ya, bangsa Israel ketika diputar-putar 40 tahun, mereka makan apa? Di padang gurun. Makan apa? Mana? Dari mana itu? Dari surga. Tanpa sesuatu, istilahnya ya seperti ada beberapa waktu Musa disuruh pukul nih gunung batu, keluar air. Tetapi wah ini kan, tanpa ada bruk, tanpa ada sesuatu yang istilahnya sesuatu yang dilakukan, makanan itu turun. Yesus tahu
Karena dia Allah sendiri. Dia adalah Allah. Jika yang dibutuhkan adalah makanan, saya percaya bahwa rasa lapar itu atau nafsu makan itu bisa dihilangkan. Kita bisa kan sewaktu-waktu, aduh saya lagi gak nafsu makan nih, bener gak? Padahal kita lagi gak sakit, tapi aduh kayaknya saya gak nafsu, kenapa ya? Lagi mungkin karena capek, bisa ya kan? Sama. Allah bisa mengangkat nafsu makan itu sehingga bisa lebih lama tahan lapar. Atau memberikan tingkat kesabaran, sabar yaitu berhubungan dengan diangkatnya nafsu makan itu, nggak ada nafsu makan, nah udah. Atau bahkan Ayub katakan di pasal 5 ayat 22, kita lihat Ayub, nanti saya minta tolong untuk ya Job bacakan ya pakai mic. Ayub 5 pasal yang ke-22. Ayub pasal yang ke-5, atau si Adi juga boleh. Ayub pasal 5 ayat yang ke-22. Pasal 20. Ya, Ayub 5 pasal 5 ayat 22. Ayub 5 pasal ayat yang ke-22. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Nah itu. Kelaparan, kemusnahan, apa sih? Dia tertawain aja. Sesuatu yang ya biasa itu. Atau hal lain, Allah mampu membuat sayur, membuat air biasa itu menjadi lebih bergizi daripada santapan raja, seperti Daniel. Hananya, Misael dan Asaria itu siapa? Ayo guru sekolah minggu. Hananya, Misael, Asaria saha eta? Mei? Tahu nggak Mei? Hananya, Misael bukan Misaelnya. Misael, Asaria itu Sadrak, Mesak, Abednego. Yang lebih terkenal nama dewa mereka. Sadrak, Mesak, Abednego itu nama dewa ya, yang diberikan oleh Babel ya, Raja Babel Nebukadnezar. Sebenarnya Daniel ada, tetapi karena Daniel, saya percaya dia lebih mau memakai kata Daniel, ada Allahnya itu El. Sehingga dia ya kalau menurut saya lebih terkenal ya, lebih dikenal Daniel. Makanya yang dikenal Sadrak, Mesak, Abednego, yang lain itu, tetapi tidak terlalu. Nah, ketika mereka dipilih waktu awal oleh raja, mereka berempat ini berketetapan, udah saya nggak mau makan makanan santapan raja, biar kita makan sayur air aja. Tetap ya setelah 10 hari didapati mereka lebih gemuk, lebih sehat. Atau coba di C, Nel dan kawan-kawan. C, genjreng aja. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak Kita buka dulu Habakuk 3, stop dulu musiknya. Habakuk pasal 3 ayat 17. Habis ini diajak nyanyi diem. Habakuk pasal 3 ayat 17. Nah, sampai dengan yang ke-19 atau ke-18. Yuk, sekali lagi genjreng. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang toko kita nggak menghasilkan, ya udah itu. Terus motor, sepeda terhalau dari kurungan, dari garasi, nggak ada tuh motor. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun ayat 18 beria-ria di
Bapak Ibu. Enggak ada motor, enggak ada mobil di kandang kita, di garasi kumaha. Toko kita sepi kumaha. Gimana? Lanjut. Asik. Lanjut apanya, Oma? Namun aku akan bersorak-sorak. Nah, itu. Pada saat kita mengalami itu, apakah mudah? Tidak, saya tahu. Tapi kita belajar. Firman Tuhan terus mengingatkan kita bahwa kita mau bersorak-sorai. Nah, kembali kepada pencobaan Yesus dicobai, tahu semua itu. Nah, sikap Yesus dalam kisah ini, dalam ketika dia dicobai menjadi teladan bagi kita, apa yang dia katakan? Coba tolong dibantu. Ayat yang keempat, Lukas 4 ayat 4. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah itu, sebab dia tahu bahwa firman Tuhan itu menghidupkan. Firman Tuhan menghidupkan. Makanan adalah sesuatu yang memang sangat kita butuhkan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Mungkin sekarang juga kesehatan. Yesus yang memiliki kuasa tidak terbatas, mau bersandar pada Tuhan, pada Bapa. Apalagi kita, mungkin kita rasa, aduh, oh iya saya sudah, mungkin ya adalah beberapa lah, ya untuk sehari-hari mah oke lah. Nah itu. Mengapa orang yang lebih terkadang, yaitu firman Tuhan katakan, orang yang beruang sulit masuk dalam kerajaan surga. Karena perasaan tenangnya itu masih ada karena ada deposito, ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu hati kita perlu dilatih untuk tetap bersandar kepada Allah. Ada satu perumpamaan yang saya dengar juga belum lama ini. Ya, ada ya biasa kita bangun misalnya ya satu atau ya katakan 2 lantai lah. Ketika pekerja-pekerja ini lagi membangun di atas karena tinggi, cukup tinggi, mungkin antara lantai 1 dan lantai 2. Nah, seorang pekerja ingin bangil gitu kan. Karena ini lagi cukup banyak yang kerja dan berisik, dia panggil-panggil susah. Dia kayak lempar duit, koin 1.000. Dia lempar, tuh kan, nggak lihat, dia lihat apa sih? Oh duit, masukin. Dia lanjut kerja lagi. Aduh ini 1.000 nggak kena, coba lebih gede. Berapa? Ayo, mau lempar berapa? Goceng. 5.000, dilempar. Dia lihat lagi, ada duit, ambil lagi. Masih belum kena. Wah ini langsung aja dah, 100.000 dah. Lama nih, dilempar lagi. Kenapa ini banyak duit gitu kan, dia bilang kan. Dia nggak lihat ke atas, cuman dia bingung punya siapa sih gitu kan. Dia lihat keliling, udahlah ambil. Lumayan 100.000, udah 100 berapa tadi? 106.000 gitu kan. Sehari aja saya hampir segitu misalnya, dia bilang tukang. Bingung nih yang di atas gimana nih? Udah 100.000, ada yang duit lebih gede lagi nggak? Nggak ada kan? Masa gue lempar dompet? Kira dia cari batu, dia lempar. Loh, pas kena kepalanya, dia lihat ke atas. Woi, lu dipanggil-panggil tadi, udah gue lempar duit. Oh, lu yang lempar katanya. Dia baru inget tuh, ketika dilempar apa? Batu. Terkadang ada batu yang kena kepada kita untuk kita lihat, oh iya Tuhan. Terkadang apa yang kita anggap ya bisa kita andalkan, tapi ternyata tidak selamanya bisa andalkan. Oleh sebab itu ada lagu, Kau yang selalu ku andalkan. Yesus yang harus selalu kita andalkan. Ini yang pertama, antara bersandar pada pemeliharaan Allah atau keinginan diri kita. Ya,
Oleh sebab itu perlu dalam setiap harinya kita bertelut, kita memohon Tuhan, seperti doa Bapa kami yang diajarkan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini cukup, puji Tuhan. Besok Tuhan pasti akan memelihara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah selesai, akhirnya, nah ini ada perbedaan ya antara Matius dengan Lukas. Kalau di Matius, urutan yang kedua di Lukas ini itu di terakhir. Tetapi Lukas menjadikannya ini urutan kedua karena ya secara saya sedikit jelaskan secara Alkitab, penulisan Alkitab, Lukas ini ingin menggambarkan Yesus sebagai Adam kedua. Makanya di pasal sebelumnya kalau kita lihat di Alkitab seperti ini ya, lebih gampang. Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38, nah itu tentang silsilah Yesus, ada diselipkan. Dimulai dari nanti pada akhirnya Adam. Nah disebut Adam itu anak Allah. Yesus pun nah disebut sebagai apa? Anak Allah. Dan urutan pencobaan ini ya kalau teolog-teolog mengatakan sama dengan urutan Adam dicobai. Pertama Adam dicobai dikasih lihat, berhubungan tentang apa? Makanan ya kan? Buah. Saya jadi ngomong. Buah terlarang, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Makan. Lalu, nah sama dengan yang kedua yaitu diberi secara penglihatan wah sedap. Maka yang kedua ini, Yesus dicobai, dia dibawa ke tempat tinggi dan dalam sekejap mata, artinya ya secara, kalau bahasa secara multimedia tuh dikasih seperti film, ya seperti kilasan. Iblis juga berkuasa, bisa memiliki kuasa. Dia perlihatkan semua itu. Perlihatkan apa katanya? Semua kerajaan dunia. Nah, kalau di dalam Matius itu ada tambahannya, semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Kalau kita dikasih lihat rumah, wah, di PDP, di Kalang Surya, saya sebutin aja ya, di Resinda, di Grand Taruma, di Lipo Cikarang, di Pantai Indah Kapuk. Mau pilih yang mana? Oma mau pilih yang mana Oma? PDP aja lah. Nah, hebat, bersyukur dengan apa yang ada. Tapi kalau disuruh pilih Oma, pasti Pantai Indah Kapuk. Secara wajar, saya pun pilih pasti Pantai Indah Kapuk. Ukuran misalnya 6x10, di sono harganya udah 2M-an. Di sini misalnya 2M kita bisa bangun, wah gede. Di sono 6x10. Dan itu yang diperlihatkan iblis. Kasih lihat semua. Dan dia katakan, ayat yang ke-6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki. Pertanyaannya, emang iblis bisa kasih sesuatu? Bisa. Makanya gak heran ada yang namanya Gunung Kawi, ada apalah. Untuk apa? Ya katanya minta inilah, minta ono lah, kekayaan lah. Free? Enggak. Dia pasti meminta korban. Iblis memberikan sesuatu, dia pasti minta tumbal. Entahlah nanti, ya saya dengar aja gitu kan, anaknya lah yang kurang lah, lalu apanya lah meninggal, dan lain sebagainya. Itu korban. Nah, kalau di dalam bahasa aslinya, ayat yang ke-6, kata iblis kepadanya, itu dimulai dengan kepadamu. Artinya, kalau bahasa
marketingnya tuh eksklusif. Ini cuma buat kamu loh. Tante Ayah, ini penawaran spesial buat kamu. Sama, iblis juga terkadang menawarkan kepada kita masing-masing apa nih? Nih loh, spesial buat kamu. Istri kamu udah enggak, ini kan, nih ada yang lain. Ini suami kamu udah enggak, apaan tuh suami enggak kerja, nih suami orang. Nih, dan lain sebagainya. Jadi iblis memberikan penekanan bahwa dia bisa kasih kok. Dia bisa memberikan sesuatu. Kalau kita baca di ayat-ayat yang lain ya, bahwa iblis itu memang sebagai penguasa dunia ini ya kan. Yohanes 12 ayat 31 di dalam Roma dan lain sebagainya. Iblis memiliki kuasa, tetapi dia tidak mutlak berkuasa. Ya. Dari pencobaan yang kedua ini diharapkan bahwa Yesus itu berkuasa dengan apa? Dengan caranya sendiri. Oleh sebab itu dikatakan, jadi jikalau engkau menyembah aku, waduh berani bayangkan. Iblis berani. Nih, kalau kamu coba saya, kalau kamu nyembah saya, semua saya kasih. Ente nggak tahu ya, kalau Tuhan Yesus bilang, ente kagak tahu itu punya siapa, yang bikin saha. Kamu nggak tahu yang bikin siapa. Tapi ya nggak seperti itu. Dan Yesus pada akhirnya nanti akan diberikan kuasa juga. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang di dalamnya diberikan kuasa untuk menyelamatkan selain nama Yesus. Setelah apa dia disalib. Nah, jalan itulah yang ingin dihapuskan oleh iblis. Jalan itulah yang ingin iblis goda. Udah, lu jangan susah-susah. Kamu tahu kan nanti kamu disalib nggak enak. Ini aja nih, nggak usah susah-susah, nggak usah disalib, keluarin darah, capek. Udah, kamu tinggal sujud. Nah, udah selesai. Terkadang seperti itu. Kalau di dalam dunia politik, wah lebih. Udah ucapin kalimat syahadat, kalimat apalah, naik pangkat. Kamu sembunyiin aja identitas kamu. Kamu nggak apa-apa ke gereja, tapi misalnya KTP kamu atau di depan ini nanti kamu harus ini ya, agama lain, jangan Kristen. Ada. Dan ada juga yang mau. Kenapa? Supaya naik pangkat. Nah ini. Antara ketaatan kepada Allah yang kedua atau kebanggaan diri. Manakah yang kita pilih? Iblis mencoba memberikan penawaran untuk Yesus bangga bahwa nih sekarang saya udah berkuasa. Dengan apa? Nyembah iblis. Tapi Yesus katakan bahwa ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jika ada jalan pintas untuk Yesus yang adalah Mesias, yang tidak memerlukan pengorbanan di kayu salib, inilah jalannya. Ya, tetapi Yesus tidak menggunakan hal itu. Yesus lebih memilih taat. Kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Ibadah, abodah, berbakti, taat pada perintah Tuhan dan mengabdi kepadanya, iring Tuhan terus. Ya kan, kalau kita di dalam Indonesia ini ada satu daerah istimewa Yogyakarta, ada yang namanya apa? Abdi dalam. Wah, ya dia benar-benar udah mengabdi di dalam kerajaan, di dalam kesultanan itu. Bahkan ya kalau tidak salah sampai mungkin keturunannya pun ya menjadi abdi dalam terus. Pengabdian kita seharusnya lebih daripada itu. Terkadang iblis berusaha memberikan kenikmatan dunia ini agar kita melupakan Yesus. Betapa menariknya tawaran
iblis, Yesus tidak tergoyahkan. Yesus sadar, seperti tadi ya kan ayat awal yang kita baca, sadar dan berjaga-jaga. Yesus sadar bahwa kedatangannya ke dalam dunia untuk menggenapi semua rencana Bapa, dan rencana Bapa adalah untuk dia mati di kayu salib. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah, ya, ke atas bait Allah. Ada pertanyaan, seberapa tinggi sih? Yang pasti tinggi. Sehingga ketika ya tahulah orang manusia jatuh itu pasti mati. Dan setelah iblis gagal dalam 2 pencobaan terdahulu, dia kembali mencoba memerintah Yesus. Ya dari tadi suruh diperintah-perintah ya kan. Suruh batu jadi roti, suruh apa lagi? Sembah. Sekarang suruh jatuhin diri, suruh bunuh diri. Bahasa sekarang ya. Jika engkau, nah ini kembali iblis mengingatkan ya dengan kata apa? Jika engkau anak Allah. Iblis ingatin lagi. Kamu nih dari tadi anak Allah kan, lu bisa harusnya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Dan jangan lupa iblis pakai ayat tuh. Iblis pakai ayat. Sebab ada tertulis. Hebat ya kan? Bayangkan ini si penyesat. Nah, terkadang ya itu orang yang berusaha menyesatkan kita memang memakai ayat-ayat Alkitab tetapi ditafsirkan sembarangan. Ini sama ini juga. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Saya minta bantu, tolong bacakan. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Mazmur 91 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oh, hebat ya. Tadi yang ngomong itu siapa? Siapa Bapak Ibu? Iblis. Iblis pakai ayat tuh, pakai firman Tuhan. Wah, luar biasa. Tetapi ya inilah si penyesat memang terkadang mengutip firman Tuhan ya. Di dalam dunia ini juga sama, ketika kita berusaha semerautkan, dialihkan ya kan dari mungkin kepercayaan kita kepada iman kita kepada Yesus kepada yang lain. Itu dengan berbagai cara mungkin. Misalnya contoh yang terdekat, Maria kan ibu Yesus, dia suci Tuhan, sehingga dikatakan sama dengan setingkat dengan Yesus. Wah, yang kacau. Tidak, Yesus lebih daripada Maria. Sebab apa? Setelah itu Maria ya berhubungan secara badan dengan Yusuf, dan ada kan saudara-saudara Yesus. Nah, ini Yesus yang beda. Dan lain sebagainya. Dari hal ini kita melihat bahwa pencobaan yang ketiga ini ingin menunjukkan bahwa iblis ingin agar Yesus menuntut janji Allah. Tuhan berjanji kepada kita untuk menyertai kita, amin Bapak Ibu. Amin. Tapi bolehkah kita tuntut? Tuhan mana? Katanya Tuhan menyertai. Tuhan, saya udah rajin ibadah nih, habis disinggung terus selama pandemi saya nggak ibadah-ibadah misalnya. Saya ibadah nih, setelah ibadah pulang kecelakaan misalnya, atau diserempet, atau itu kejadian yang gak enak. Tuhan, saya udah mulai ibadah nih,
Atau kita yang sudah beribadah, wah udah bahkan dari dulu misalnya melayani, Tuhan saya melayani tapi kok ini saya sakit parah dan lain sebagainya. Terkadang pemikiran kita, ya saya katakan secara kasar, menuntut janji pemeliharaan Tuhan. Tuhan berjanji yes. Tetapi ketika kita mulai menuntut, itu adalah sesuatu yang sudah di luar kendali kita. Seharusnya kita, ya Tuhan, saya serahkan apa yang saya lakukan. Memang tidak mudah. Terkadang dalam kehidupan ini saya pun bisa bertanya seperti itu, Tuhan, oh Tuhan izinin ya. 2 minggu yang lalu saya ingat saya nginep di sini. Nah itu sorenya malam, ketika malam sudah mau istirahat, saya nggak bisa tidur. Pertama agak enak gitu ya, saya pikir aduh apa kekenyangan gitu ya. Agak muntah, keluar cuman ludah. Lalu kedua 3 kali udah mulai ada makanan dikit nih. Keempat kali, wah banyak. Muntah. Gak lama, aduh sakit perut. Maaf, buang air besar. Itu udah kayak air keran. Air aja dong, besar. Ada, saya pikir sekitar 15 kali. Itu buang air. Muntahnya belum, mungkin muntah ada 5-6 kali. Dan banyak, makanan semua keluar. Aduh saya bilang, Tuhan. Paginya saya pelayanan. Nah ini, saya mulai bertanya dan sedikit menuntut. Tuhan saya mau pelayanan loh pagi loh. Ini saya masa begini. Makanya iblis membawa Yesus ke bait Allah. Karena apa? Karena bait Allah pada saat itu secara umum, pemikiran pada saat itu, ini pusat ibadah, pusat peribadatan. Masa enggak disertai, bener gak? Di bait Allah, Yesus yang dikenal, ya katakan ada beberapa orang yang sudah tahu bahwa dia adalah Mesias, masa mati di bait Allah lagi? Nah itu yang ingin dituntut oleh iblis agar Yesus menuntut, minta gitu loh penyertaan Tuhan. Kasarnya itu Tuhan pasti janji kan, menyertai kan, nolong kan, mencobai jatuhkan diri supaya apa? Ditolong. Enggak. Akhirnya saya mulai sadar, ya udah kalau memang Tuhan izinin ya nggak apa-apa, ada istri saya bisa gantiin. Tapi saya berdoa, Tuhan kasihanin lah saya gitu kan. Andai kata saya masih kuat, saya juga tetap akan. Tapi kan nanti nggak enak kalau tiba-tiba di tengah itu saya muntah, lalu wah jadi mungkin ibadah agak kacau. Udah, saya pikir saya minta ganti. Tapi di tengah itu Tuhan tolong saya. Saya pegang perut saya, istri saya juga pegang. Tapi saya doa dalam hati, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang, saya tarik itu. Maksudnya secara ini ya, saya tarik penyakit ini, saya buang jauh-jauh. Akhirnya sampai jam 2 itu masih muntah. Ingat saya jam 2 itu muntah yang terakhir. Setelah 15-30 menit saya mulai agak enak. Dalam hati ada perkataan minum air. Tuhan, kalau saya minum air nanti ini keluar lagi enggak? Minum. Oke, saya minum. Saya minum setengah 3. Saya tiduran sebentar 15 menit. Puji Tuhan, rasa lapar muncul gitu. Saya bilang, aduh puji Tuhan, enak kan. Dan saya ingat saya bawa jagung, waktu itu di rumah ada jagung rebus gitu kan. Saya bawa satu batang itu jagung. Kira, Mam, aduh saya lapar nih, makan. Ya udah makan. Setengah 3 kurang jam 3 kurang 15 tuh pagi. Saya belum tidur, nggak bisa tidur. Mau tidur ke belakang, mau tidur muntah. Setelah makan jagung selesai, puji Tuhan saya bisa tidur. Pagi-pagi saya nggak ngantuk. Wah, luar biasa Tuhan itu. Sehingga saya sadar, oh iya Tuhan
Tuhan memang berjanji menyertai, tapi ya saya berserah aja. Kalau Tuhan mau sembuhin, Tuhan pasti bisa sembuhin. Jadi dalam hal ini terus seperti yang saya tadi katakan, Hananya, Misael, Asaria, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia ditantang untuk menyembah Allah lain. Ketika ditantang seperti itu, apa jawaban mereka? Di dalam Daniel pasal 3 ayat 17-18 dikatakan, jika Allah yang kami puja, yang kami sembah, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Daniel pasal 3 ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Bisakah kita berkata seperti itu? Selama sampai hidup kita saat ini, apakah kita masih meragukan kasih Tuhan? Apakah kita masih meragukan kuasa Tuhan? Apakah kita masih meragukan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita? Seharusnya jawabannya tidak. Tetapi terkadang kehidupan ini, iblis terus mencoba kita untuk kita tidak berserah, untuk kita menuntut janji pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, Yesus katakan, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya iblis tetap menunggu waktu untuk dimana Yesus kembali dicoba. Pada saat itu selanjutnya nanti kita tahu melalui Petrus. Petrus mengatakan, guru, engkau ini Mesias, udah jangan. Ya, bahasa secara sederhananya seperti itu, udah jangan mati gitu kan. Nah, makanya Yesus katakan, iblis gitu kan kepada Petrus, pikiranmu tuh pikiran iblis. Sebab apa? Ya, supaya jangan menderita. Tetapi lebih daripada itu, mari Bapak Ibu kita mau berserah. Seandainya pun Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang tidak enak, itu adalah bagian pemeliharaan Tuhan. Itu adalah suatu, ya saya katakan, ya dimana kita bisa mengatakan, ya saya Tuhan bersyukur. Kalau kita nggak merasakan sakit, gimana kita bisa mengatakan, oh saya sembuh dari sakit, Tuhan itu hebat, luar biasa, benar. Tetapi seandainya pun kita masih sakit, diizinkan sakit, setelah mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak enak, lalu kita sakit lagi, lalu ada apa lagi, tetap berserah. Amin untuk firman Tuhan. Nel, G, kita akan nyanyikan lagu ini. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Sorry, di E aja dulu. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Kita kembali katakan dari awal, bait yang kedua. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia
kami Tuhan, kami datang di bawah kaki-Mu. Berserah kepadamu Juru Selamat kami. Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Ya Tuhan, Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. sungguh Tuhan, kami mau berserah dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam tangan Tuhan Allah kami yang hidup. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap bisa berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Tidak mudah untuk kami berkata Tuhan Yesus baik ketika kami mengalami sesuatu yang tidak enak. Tapi kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar sungguh berserah dalam pemeliharaan Tuhan yang sudah kami rasakan sampai saat ini. Hari-hari yang kami lalui memang tidak mudah. Hari-hari yang kami lalui tidak pasti. Tapi kami mempunyai satu yang pasti, kepastian kami di dalam tangan Tuhan Allah kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa sampai saat ini. Kami mau terus taat. Kami mau terus bersandar kepada Engkau. Kami mau berserah kepada jalan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati setiap umat-Mu. Kami percaya janji Tuhan pasti digenapi. Tetapi di dalam semuanya itu biarlah kami berserah kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih buat pelayanan firman Tuhan, buat Bapak Pendeta Sandi Yohanes, dan buat setiap pemain musik, singer juga, dan semua pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Mengucap syukur kita bisa beribadah dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Lalu Bapak Ibu, terima kasih buat sumbangan yang masuk, baik untuk dana misi, untuk dana sosial, untuk dana pembangunan, dan persembahan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, lalu yang terakhir, persembahan ditaruh di kotak, persembahan di belakang maupun di samping itu ada ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi pulang tuh jangan langsung pulang, ada persembahan meskipun kan sekarang gak diedarin, tapi di belakang dan di pintu samping tuh nanti ada kotak buat kita memberikan persembahan. Dan yang terakhir, ini yang benar-benar terakhir, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Meskipun Bapak Ibu mungkin saudara-saudara di rumah, tetap ya jaga kesehatan, cuci tangan dan lain sebagainya, karena katanya kan di Dengklok lagi cukup banyak juga yang kena ya corona gitu. Nah, kita harus tetap jaga kesehatan, minum vitamin, yang gak suka buah, sayuran sekarang coba doyan, coba makan supaya kita imun tubuh kita lebih kuat. Sekian, sebentar sebelum kita mendapatkan doa berkat, kita mau bangkit diri, kita akan nyanyikan Bapa Terima Kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.
Tuhan Yesus. Terima kasih jikalau kami masih ada dapat hadir di tempat ini. Kami sungguh bersyukur. Tidak lupa juga kami mendoakan bagi saudara-saudara seiman kami mungkin yang kami kenal. Ada mungkin yang terkena sakit penyakit Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami hanya mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang terulur ke atas mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan setiap mereka. Tuhan memulihkan. Kami hanya bisa memohon. Lebih daripada itu biarlah Engkau sendiri yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudaraku semua, kita akan balik ke rumah kita masing-masing. Biarlah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita, memberikan kita kekuatan, damai sejahtera melimpah atas keluarga kita. Kiranya berkat Tuhan ini turun atas kita semua. Dan iman kita terpelihara sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.